Horas, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua jemaat, terlebih ya Tuhan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita akan saat teduh sejenak dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus,
Bukalah hati kami dengan roh-Mu dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende 567 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayatnya pertama dan kedua. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, menghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 220 sada, ayat sada doho tolu. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki
lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 185 ayat 1-2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, supaya Maha. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita Minggu ke-11 setelah Trinitatis tanggal 15 Agustus 2021. Pertama, bagian umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah manang hasitulus sadaon ni debata, dengan topik Allah yang memerdekakan. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming sesuai dengan himbauan pemerintah setempat dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, secara khusus di lingkungan kita di Provinsi Sulawesi Selatan,
maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Adapun persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan diinformasikan kepada sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Mari kita memberikannya dengan sukacita. 5. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. 6. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 7. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang K. R. Boru Simajuntak. 2. Mario Bintang Simajuntak. 3. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 4. Parulian Boru Pasaribu. 5. Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. 6. Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 7. Insinyur TMP Siahaan. 8. Nyonya Manurung Boru Sinurat. Tua D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. 10. Situa PRM Sinaga. 11. Aha Manurung. 12. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 13. A. Siregar. 14. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 15. Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 16. S. Sitorus. 17. Nyonya Situaka Gultom CH Boru Pardede. 18. Nyonya BP Sinaga L. Boru Sianipar. 19. Situa M. Sinaga. 20. HIR Boru Simatupang. 21. Bonita Kristina Boru Sinaga. 22. Widya Kriswandini Boru Sinaga. 23. Adelia Lasro Perwati Boru Sinaga. 24. Stephen Putra Excel Sinaga. 25. R. Sida Butar. Bagi jemaat dan keluarganya yang sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 8 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. 9. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2021, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 10. Rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 ada sebagai berikut, bisa kita baca di warta kita masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 47,82%, dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 11. Tim multimedia melanjutkan warta jemaat tertanggal 4 Juli 2021 bahwa tim multimedia HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan telah terbentuk
dan hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 akan dilantik oleh Pendeta RJ Simamora STHMM. Maka dengan ini kami mohon kehadiran ketua tim dan koordinator untuk menghadiri pelantikan tersebut. Adapun tim multimedia adalah sebagai berikut. Ketua Amang Roy FH Simajuntak SEMM, Wakil Ketua Agus Sanjaya Huta Barat, Sekretaris Bendahara Uli Jane Boru Manulang. Tim live streaming boleh kita baca di warta kita. Maaf, tim live streaming koordinator Martin Sinurat, Jeremia Siahaan koordinator, anggota Rauli Boru Damanik, Uli Jane Boru Manulang, Agnes Boru Simajuntak. 2. Operator dan editing Erik Riko Nenggolan sebagai koordinator, Elton Jopando Simatupang anggota, Pangeran Palen Purba, Ingo David Purba, Ricky Marpaung sebagai anggota. Tim media sosial Jansen Perlindungan Sinaga sebagai koordinator, Rauli Damanik anggota, Laura Borusiani par anggota. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. 12. Susunan Panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan susunan Panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang telah disepakati oleh ruas wilayah 6 dan disetujui pada sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Penanggung jawab 1. Pendeta Resort Pendeta RJ Simamora STHMM. 2. Pendeta Fungsional Pendeta PDM Lubis STH. 3. Diakones Elvina Bursinaga. Dewan Koinonia Situa Insinyur H. Simatupang. Dewan Marturia Situa H. Simatupang. Dewan Diakonia Situa E. Bursilaen. Ketua Parartaon Situa H. Simanukalit SE. Parhalado HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Pesta Situa J. Pasaribu SPD MSI. Wakil Ketua Nyonya E. Tobing Boru N. Sihotang. Sekretaris Situa H. Sitorus. Wakil Sekretaris Situa ADP Opusunggu SE. Bendahara Nyonya Situa S. Sitanggang M. Boru Situmorang. Wakil Bendahara Nyonya RF Simajuntak H. Boru Naibaho SE. Seksi Dana Koordinator RS Naibaho SE. Anggota Otto L. Pane SE. Nyonya AMI Silalahi H. Boru Sinaga J. Siboro. Nyonya Insinyur LB Hutapea SRI Boru Simarmata S. Sianipar. Tulus Omar Paung R. Sidabutar. Nyonya Doktorandus CH Gultom R. Boru Simatupang. Roy F. H. Simajuntak SEMM. Nyonya P. Pakpahan ER Boru Simarmata. L. Silaban SE. AF Samosir. D. Pangaribuan. Situa Wilayah 1 koordinatornya Situa RD L. Siahaan. Situa Wilayah 2 Nyonya BS Aritonang. Situa SM Boru Siringoringo. Situa Wilayah 3 Situa ADP Opusunggu. Situa Wilayah 4 Situa G. Simatupang. Situa Wilayah 5 Situa P. Situmeang. Situa Wilayah 6 Situa B. Samosir. 2. Seksi Acara Sosial Koordinator Situa M. Sinaga. Anggota Nyonya PB Sitopul Boru Nyonya PB Sitorus Boru Sitopul. S. Pangaribuan. Situa SE Sianipar. Situa PBM Simajuntak. PY Tumanggor. Nyonya Situa PBM Simajuntak LH Boru Siregar. 3. Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya M. Damanik ST R. Boru Simbolon. Anggota Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara.
Nyonya situa SE Sianipar H boru Situmorang. Nyonya situa P Situmeang A boru Situmorang. Nyonya situa J Pasaribu R boru Manulang. Nyonya situa B Samosir YK boru Silalahi. Nyonya M Sinaga situa L boru Huta Barat. Nyonya situa ADP Opusunggu E boru Sihombing. Nyonya R Pasaribu P boru Tambunan. Nyonya DJ Tobing R boru Simbolon. Nyonya J Siboro B boru Sitorus. Nyonya Nainggolan Pusuk R boru Sianipar. Nyonya Dr. Andus SH Nainggolan AS boru Panjaitan. Nyonya AI Silalahi R boru Manurung. 4. Seksi perlengkapan. Koordinator GH Siregar. Anggota Situa ADP Opusunggu FL Tobing RR Paulus, DJ Tobing, Ucok IED Si Hotang, Edi Sitorus, Edika Pasaribu, Jogi Damanik, Arjono Purba, Samuel Situmorang, Naposobulung, HKBP, PIK, Jansen Perlindungan Sinaga, Remaja HKBP PIK Pangeran Palen Purba. 5. Seksi penerima tamu. Koordinator Nyonya Situa M Sinaga HIR boru Simatupang. Anggota Nyonya D Pangaribuan F boru Simajuntak. Nyonya H Simajuntak F boru Siahaan. Nyonya H Sitorus R boru Siregar. Nyonya RS Naibaho BM boru Pasaribu. Nyonya F Sihotang R boru Siringoringo. Nyonya RR Paulus YBR boru Naibaho. Nyonya AC de Bataraja RA boru Situmeang. Dina boru Silitonga, Elisa boru Siregar, Carolina boru de Bataraja, Trivena boru Naibaho, Jessica boru Siboro, Sopi boru Silalahi, Dwi boru Sitanggang. 6. Seksi keamanan. Koordinator MSK Butar-Butar. Anggota H Hutagalung, P Simamora, AC de Bataraja, P Silaen. 7. Seksi dokumentasi tim multimedia. Demikianlah susunan kepanitiaan Pesta Huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Kiranya dapat bekerja sama dengan baik dan dalam sukacita. Pelantikan panitia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 yang akan datang setelah persembahan ke depan altar oleh Pendeta Resort Pendeta RJ Simamora STH MM. Oleh karena itu diharapkan kehadiran panitia inti dan koordinator seksi untuk mengikuti pelantikan tersebut. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. Bagian kedua Romawi Keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 14 Agustus 2021 dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran panitia tahun pemberdayaan tahun 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirim bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760 sia ayat 1 dan 2 sambil kita menyerahkan persembahan. Sakit
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa atas segala rahmat dan kasih setia-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Kami merasakan kemurahan hati Tuhan yang melayakkan kami untuk mensyukuri berkat dan anugerah-Mu, terlebih di dalam persekutuan kami pada hari Minggu ini. Kiranya ya Tuhan, syukur dan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menuntun hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu dan berbuat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk jemaat kami yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada minggu setelah Trinitatis yang ke-11 ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai kepada ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat 30 sampai kepada ayat yang ke-36. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita boleh diberangkatkan dengan tema topik Minggu Allah yang memerdekakan. Bagaimana kita untuk mengerti dan memahami bahkan mengimani Allah itu adalah Allah yang memerdekakan. Hal ini boleh kita melihat dari konteks apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mengajar di bait suci. Dia boleh membuka paradigma bagi setiap orang yang memegang konsep kemerdekaan yang keliru pada saat itu. Sekalipun sebenarnya Tuhan Yesus pada saat menyampaikan itu banyak pertentangan, banyak yang mengucilkan, banyak ingin mencekal Tuhan Yesus. Tetapi itulah kebenaran. Kebenaran itu diperjuangkan dengan begitu gigih dan akan menjadi kebenaran sejati. Dan itulah perjuangan daripada Tuhan Yesus sehingga kita boleh melihat, boleh mengimani di mana sebenarnya letak kebenaran yang ingin disampaikan bagi kita pada minggu hari ini. Dan ini juga boleh kita lihat, topik minggu mengatakan Allah yang memerdekakan. Hal ini menghantarkan kepada kita pertama sekalinya untuk melihat apa sebenarnya kebenaran. Kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan kita temukan di dalam Yesus. Dia adalah kemerdekaan. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, dia memiliki kemerdekaan. Yesus dalam nats ini, pertama sekalinya kita lihat dia menjelaskan siapa dirinya. Dia membuka bagaimana orang-orang Yahudi dan orang banyak yang berbondong-bondong menyaksikan pengajaran bagi dia, apa yang disampaikan oleh Yesus, agar mereka keluar dari keterpenjaraan mereka tentang konsep kebenaran, tentang konsep kemerdekaan di dalam hidup. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini tidak langsung dapat dipercaya oleh mereka.
Benar, pada saat itu banyak orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Itu ada pada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang banyak pada saat itu. Maka kalau kita boleh menyaksikan sebelum perikop ini, Yesus menjelaskan siapa dia. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Dia tidak berasal dari dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari keterikatan dosa. Dia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Benarlah ketika Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Lukas 4 ayat 18-19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Inilah penjelasan penekanan Tuhan Yesus yang boleh menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang memerdekakan. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia diutus oleh Bapaknya untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, bahkan membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Apakah pada zaman ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang Yahudi, Akasiboto surat pada konteks ini adalah orang yang tidak merdeka? Benar, memang pada saat itu mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. Ketika mereka ingin mengatakan ataupun ingin membuat sebuah aturan, mereka harus berguru kepada kerajaan Romawi agar aturan itu boleh diberlakukan. Bahkan boleh inilah yang kita lihat, ternyata Tuhan Yesus di dalam konteks ini ingin menjelaskan bagaimana kebebasan secara rohani, kemerdekaan secara rohani, bukan pada konsep pemikiran mereka pada saat itu sebagai bangsa yang terjajah di bawah kekaisaran Romawi. Tuhan juga ingin menegaskan kepada bangsa itu, kepada orang Yahudi ahli Taurat pada saat itu yang datang menyaksikan dan mendengarkan ajaran Tuhan, agar mereka keluar dari paradigma dan pemahaman yang keliru yang mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang diperhamba. Mereka selalu menamakan dirinya menjadi orang keturunan Abraham yang layak menerima keselamatan tanpa aturan yang lain. Mereka seolah-olah bahkan mengatakan, menegaskan kami adalah umat yang kudus. Hal itu yang ingin ditegaskan oleh Yesus ketika Tuhan Yesus menjelaskan itu kepada mereka. Bahkan banyak yang mencekal Tuhan Yesus. Tuhan ingin membuka paradigma mereka yang salah. Dan apa dampaknya? Tadi ada orang yang percaya, tetapi ada juga orang yang tidak percaya pada konsep pengajaran yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat di ayat 30, ada hal yang luar biasa. Ketika Yesus menjelaskan siapa dirinya, di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengajar, banyak orang percaya. Dan Yesus pun menegaskan konsistensi dari makna kepercayaan orang Yahudi atas apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Maka Yesus mengatakan, percaya adalah orang yang tetap. Kalau dikatakan di ayat 31, percaya jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu adalah murid-Ku. Berarti kita lihat di sini, percaya pada apa yang Yesus katakan tidak boleh beralih dari firman-Nya. Ketika kita percaya akan firman Tuhan, maka kita akan disebut menjadi murid Yesus. Mengapa Yesus menegaskan untuk menjadi orang percaya itu rumusnya adalah tinggal dan diam di dalam firman Tuhan? Mengapa Tuhan boleh mempertanyakan konsistensi orang yang percaya pada ayat 31 itu? Maka boleh kita lihat
Karena ketika orang tinggal di dalam firman Tuhan, maka dia akan mengetahui kebenaran. Karena firman Tuhan adalah dasar yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Karena firman Tuhan itu adalah dasar bagi kita, agar kita mengetahui mana jalan yang benar, yang harus kita jalani. Dan kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu sebagai pijakan kita di dalam kehidupan kita. Maka kalau dikatakan di ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka benar adalah murid-Ku. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam konteks ini? Hatani debataido na ikon mangarajai pikiran doh rohata. Hatani debataido na gabe ojahata mandalani ngolutta si ganupari. Molo adong jol mana kacau pikiranna, na kacau ngoluna, dang hatani debatana gabe ojahanna. Ido sitong na molo di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah arah jalan kita, mengarahkan hidup kita untuk mengenal kehendak Allah, tahu apa yang benar dan yang salah. Itu sebabnya ketika pemazmur menjelaskan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jolma naso mangulahon hasitongan, hatani debata dang gabe palito di bagasan guluna. Itu sederhana. Maka boleh kita lihat, kalau tadi di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Maka kalau Tuhan tadi mengatakan kepada kita di ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Setiap murid harus belajar kepada gurunya. Setiap murid tidak ada kata cukup di dalam belajar. Maka kalau kita lihat tingkatannya, dari kalau di dunia pendidikan, dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai SMA, kemudian ke mahasiswa. Kalau dikatakan mahasiswa berarti pikirannya sudah maha, tidak seperti siswa lagi, maka dikatakan mahasiswa. Dan ketika sudah tamat mahasiswa, apakah kita berhenti untuk belajar? Tidak. Kita harus tetap belajar. Maka itulah mengapa dikatakan pendidikan itu amatlah penting, long life education. Maka kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, maka kamu adalah murid-muridku. Sebagai murid haruslah belajar kepada gurunya. Maka apakah yang menjadi dasar kita? Firman Tuhan. Itu mengapa ketika pemazmur di Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang ia kerjakan berhasil. Itulah luar biasanya firman Tuhan itu sebagai dasar dan pijakan bagi kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, orang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika dia tidak mengindahkan dan tidak berpijak pada firman Tuhan, maka ketika datang badai, ketika datang ombak, rumahnya akan hancur. Tetapi ketika orang yang melakukan firman Tuhan itu, ia seperti membangun rumahnya di atas batu karang. Inilah yang boleh kita lihat mengapa Tuhan Yesus menekankan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar adalah murid-Ku. Itulah definisi orang percaya. Itulah definisi orang yang percaya akan apa yang diperkatakan oleh Yesus di dalam nats ini. Hal ini juga ketika Yesus mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu sebabnya di dalam pengambilan keputusan, di dalam langkah apapun yang kita kerjakan, mari firman Tuhan itu adalah kunci keselamatan bagi kita.
Tidak ada di dunia ini seperti Alkitab, seperti firman Tuhan ini, semua ia bisa jawab. Hanya saja kita sering sekali tidak memberikan waktu, pikiran dan jiwa kita untuk mencari kebenaran itu terhadap perkataan Tuhan yang telah ia tuliskan, yang telah diilhamkan di dalam firman Tuhan ini. Hal itulah mengapa ketika Tuhan Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, maka benarlah firman Tuhan itu akan menuntun kita mengenal kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya yang berasal dari Allah. Kebenaran yang menuntun kita kepada terang. Kebenaran yang menjadikan kita menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan yang memerdekakan kita itu bukan berdasarkan ke status kita. Atau kita ingin merdeka karena kita kaya. Ketika status kita kaya, ketika status kita pintar, ketika status kita diakui di tengah-tengah dunia ini, maka kita adalah orang merdeka. Tidak. Tetapi firman Tuhan itu yang memerdekakan kita bukan karena status, latar belakang kehidupan kita. Kita dibenarkan di dalam Dia. Kita dibenarkan di dalam firman-Nya. Kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah dari penyelamatannya. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan aku merdeka. Aku adalah orang yang merdeka karena aku sudah melakukan banyak kebaikan. Aku adalah orang yang merdeka karena aku telah memberikan banyak pekerjaan yang baik kepada orang lain. Rajin nomor minggu jala auma jolma naringgas di aka ulaun di tengah-tengah nyuredang i ukuranna. Kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita melalui perkataannya, melalui penyelamatannya, itu adalah anugerah yang gratis. Karena apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyatakan dirinya adalah benar, karena kita adalah orang yang berdosa. Maka firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Ketika melalui Dia dinyatakan dan memberikan penyelamatan bagi kita, maka kita lepas dari keterikatan dosa. Bila firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, tadi dikatakan kita disebut muridnya, maka Dia mau kita sebagai orang yang hidup berkenan di dalamnya. Bila mana kita percaya kepada firman-Nya, tentulah kita menjadi orang yang merdeka, memperkatakan kebenaran. Bila mana Dia adalah guru dan teladan bagi kita, tentu kita tidak akan mengatakan begitu sulit untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena Dia adalah guru kita, maka murid akan meniru gurunya. Sama. Jangan banyak menuntut terhadap anak. Kalau di dunia parenting mengatakan di dunia pengajaran terhadap anak, menuntut terhadap anak, kalau orang tua tidak bisa memberikan teladan bagi anak-anaknya. Nah, apakah Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita? Dia memberikan teladan bagi kita. Maka kita dituntut untuk belajar seperti Dia. Bila mana Dia adalah guru dan teladan bagi kita, tentu kita bukan orang yang diperhamba oleh sifat kedagingan kita. Contoh kecilnya, amang, inang, naposo, bulung, remaja yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sering kita marah-marah, kita itu adalah orang yang diperbudak oleh kemarahan, bukan orang yang merdeka. Kalau sering kita di dalam kehidupan kita menjadi orang yang ketakutan dan khawatir, sebenarnya kita bukan orang yang merdeka. Kita diperbudak oleh rasa khawatir kita. Maka kita perlu melihat apakah kita adalah orang-orang yang merdeka? Maka sifat-sifat kedagingan itu kita boleh selidiki di dalam hati kita. Benarkah saya orang yang merdeka? Benarkah saya orang yang telah memaknai anugerah Tuhan yang gratis itu, anugerah Tuhan yang luar biasa itu menyelamatkan saya, telah saya hidupi? Atau jangan-jangan kita, sifat kedagingan kita itu telah menjajah kita, amarah, kebencian, parungu-tungu tondot akalana asing. Mungkin bentuk-bentuk penjajahan di dalam kehidupan sifat kedagingan kita itu kita tidak menyadari, sehingga kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Maka mari melihat apakah kemerdekaan itu
betul-betul ada di dalam jiwa dan raga kita. Kemudian kalau kita melihat amang inang remaja naposo bulung yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di ayat 33 ada perlawanan. Bukankah tadi di ayat 30 dikatakan banyak orang yang percaya? Tapi luar biasa di ayat 33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal tadi disebutkan mereka adalah orang yang percaya. Tapi ketika Tuhan yang menjelaskan bagaimana konsep tentang orang yang percaya itu, mereka mengatakan di ayat 32, di ayat 33, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Hal ini juga, situasi ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering mengatakan percaya kepada Tuhan, namun sering kita berbantah kepadanya ketika kita diperhadapkan pada kebenarannya. Kita sering mengatakan kita adalah orang yang percaya, tetapi kita bukan orang yang merdeka di dalam firman-Nya. Tadi di ayat 30 dikatakan mereka percaya, tapi ketika Tuhan mengatakan percaya itu seperti ini, mereka mengatakan, mengapa kau mengatakan demikian? Kami ini kan keturunan daripada Abraham. Bukankah kami orang yang dilayakkan? Garis keturunan itu telah tertulis di dalam kehidupan kami. Mengapa kau mengatakan kami bukan orang yang merdeka? Kalau selidik punya selidik, bukankah mereka orang yang diperbudak pada zaman nenek moyang mereka? Apakah mereka tidak menyadari itu? Namun hal inilah kita lihat pembenaran mereka yang salah, sehingga membuat mereka terpenjara dalam konsep pemikiran yang membuat mereka menjadi orang yang mendiskriminasi orang lain akibat tanda kutip tadi keturunan Abraham ini. Sebelum konteks ini, Tuhan Yesus menegur banyak orang ketika seorang perempuan yang terdapat berzina. Mereka ingin menghukum perempuan itu, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak? Karena mereka mengatakan molo adong namar salah, molo dihukum nih orang Yahudi, kalau ada kedapatan berzina, semua orang harus melempari itu dengan batu sampai mati. Itulah hukuman di dalam perjanjian lama. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan kebenaran baru, ketika berhadapan dalam situasi itu, maka Tuhan mengatakan siapa yang tidak berdosa, dialah yang melempar batu. Akhirnya tidak ada yang melempar batu dan perempuan itu Tuhan selamatkan. Yang mau saya katakan di sini, inilah mereka sematkan, saya adalah keturunan daripada Abraham yang berhak menerima keselamatan, yang berhak menjadi orang yang dinomorsatukan karena kami adalah umat pilihan Allah. Sehingga mereka menjadi orang yang menjajah orang lain, sehingga mereka mendiskreditkan orang lain atas status dan latar belakang karena keberdosaan. Nasi tong do nasi dah menganggap ai au na bonar do berarti perempuan itu paropuan ima jol mana salah deh, berarti kau tak mai ima konsep na ditiop nasida alani ido makana didok Tuhan Yesus di ayat 34, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya yang mau dijelaskan oleh Tuhan di dalam nats ini, tidak ada orang yang benar. Tidak ada orang hanya karena garis keturunan dia diselamatkan. Bahkan kalau kita baca sampai ayat 37 sampai penghabisan perikop ini, Tuhan mengatakan, kalau kau sebenarnya keturunan Abraham, di konsep pemikiranmu kau tidak akan ingin membuat sebuah perundingan untuk membunuh aku. Maka kalau kita lihat bagaimana mereka hidup di dalam kepura-puraan, hidup bertopengkan keagamaan. Urang do tabereng di partikia sonarion, kira nasi tong ibana di parmuluanna, ape gurang do nasada lakkana. Alan di sima hita ikon manat. Disitulah kita menjadi orang yang betul-betul melihat apakah ini baik, apakah ini jalannya dapat menuntun aku,
apalagi untuk kaum muda di era teknologi ini, di dunia digital yang semakin canggih. Bisa saja kita menganggap aliran-aliran zaman atau pemikiran-pemikiran di era teknologi ini, kita pikir itu akan membangun kejiwaan dan pola pikir kita terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita nonton dan lain sebagainya, membawa kita, membangun kita. Ternyata itu bisa menyesatkan kita. Banyak orang menggunakan pemikiran yang terkadang bisa kita katakan ya, padahal sebenarnya menjerat kita terhadap dosa. Maka mari kembali melihat dasar kita adalah firman Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus menegaskan, Dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Tapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tuhan memberikan perbandingan. Ketika orang-orang Yahudi menyatakan, "Ai anak keturunan Abraham dohami, buhahami buasahami gabi di parhatoban, alai di Tuhan Yesus ma ditekat kon ibana ma, bahwa dan setiap orang yang melakukan, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Neng dohonon ni Yesus muse marhite ayaton danga dong jol mana sitong di tonga-tonga ni portibion na mangalapati dirina adalah orang yang benar. Saluhu na dohita na mardosa. Alai ala ni asini rohani debata, karena kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, memberikan sebuah keselamatan bagi kita melalui darahnya yang tercurah bagi kita. Maka kita dibenarkan oleh Dia. Maka Tuhan boleh memberikan perbandingan bagi kita. Dia memberikan sebuah pembelajaran bagi orang-orang Yahudi yang pada saat itu yang mengatakan percaya dengan dua konsep hatoban dohot anak, budak dan anak. Kalau kita lihat budak, mentalitasnya adalah mentalitas yang terjajah, tidak merdeka, tidak mendapatkan warisan. Maka bisa saja budak kalau disuruh dia iya, tapi dia tidak kerjakan. Tetapi bila mana dia adalah anak, maka dia akan melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya. Bahkan anak akan menjaga apa yang menjadi yang telah diwariskan oleh bapaknya kepadanya. Maka disinilah kita lihat anak akan tinggal di dalam rumah Tuhan, tetapi budak akan pergi. Dan hal inilah yang boleh ditutup oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan kepada mereka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita bisa melihat di dalam 1 bulan ini bagaimana persiapan bangsa kita di tengah-tengah lingkungan kita untuk menyambut kemerdekaan di usia 76 ini. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pahlawan, para pendahulu kita untuk memperebutkan sebuah kemerdekaan itu, mereka kehilangan harta, nyawa dan lain sebagainya. Perjuangan yang begitu gigih. Bisa jadi di antara kita memiliki opung akamanang na asing yang menjadi anggota veteran. Kita boleh tanyakan sejarahnya. Mungkin mereka luar biasa perjuangannya untuk meraih sebuah kemerdekaan. Maka apa yang menjadi cara kita untuk mengisi kemerdekaan? Kalau pemimpin bangsa kita mengatakan agar kita menjadi bangsa yang berinovasi, yang berkreasi, yang bersama-sama memajukan bangsa dan tanah air kita ini di situasi pandemi yang amat sulit ini. Inilah cara kita untuk memaknai kemerdekaan yang kita terima di usia 76 ini. Kita juga berharap kepada pemerintah kita agar kesejahteraan di tengah-tengah negara kita ini merata. Tidak ada ketimpangan. Semua merasakan pembaharuan dan pembangunan yang merata. Maka disinilah boleh kita lihat, ternyata untuk meraih sebuah kemerdekaan itu butuh perjuangan. Butuh kegigihan.
dan kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Yesus, apakah kita perlu berjuang? Perlu. Kita perlu berjuang. Kita perlu bertanding agar kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Merdeka menyuarakan kebenaran di dalam jalan Tuhan. Merdeka memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Merdeka sebagai orang yang lepas dari segala keinginan daging kita. Kita juga merdeka menjadi orang-orang yang tidak takut bersaksi terhadap iman kepercayaan kita. Karena apa? Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tidak ada jeripayah kita yang sia-sia di dalam Tuhan ketika kita benar-benar hidup di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga pada kitab Injil Yohanes ini. Jikalau kamu tetap di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Tetapi jikalau rantingmu tidak itu berbuah, maka aku akan memotongnya. Maka itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Itulah yang menjadi sebuah motivasi bagi kita. Bisa saja di tengah pandemi COVID-19 ini, kita menjadi orang yang lelah, menggerutu, bahkan mengatakan kapankah ini berakhir. Ternyata persoalannya bukan di situ. Bagaimana kita menjadi orang yang merdeka secara pikiran kita, merdeka secara karya kita, merdeka menjadi orang-orang yang senantiasa melihat bahwa kehidupan ini akan berlalu, masa sulit ini akan berlalu karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Sama tadi seperti lagu penghantar dari nyanyian kita yang mengatakan tu debatado pakirumoki. Disinilah kita melihat kalau tadi kita merdeka di usia 76 tahun. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul merdeka? Belum tentu. Karena apa? Banyak penindasan di tengah-tengah kehidupan ini. Banyak orang yang didiskriminasi. Banyak orang yang dikucilkan. Banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Banyak orang yang tidak mendapatkan sandang pangan yang cukup. Berarti itu bukan orang-orang yang tidak memiliki, mereka belum menjadi orang yang betul-betul merdeka. Maka di manakah kekuatan kita? Kalau tadi kita lihat lagu pengantar itu mengatakan tu debatado pakirimota, bahkan di situasi pandemi ini juga mengarahkan pandangan kita. Apakah kita menjadi murid yang tetap bergantung kepada guru teladan kita dan tetap memiliki pengharapan kita kepada Tuhan? Maka disitulah kita diminta di zaman ini, di konteks ini untuk menjadi orang yang merdeka secara perbuatan kita, untuk menjadi orang yang merdeka secara pemikiran kita, untuk menjadi orang yang merdeka di dalam karya kita. Dan semuanya itu kiranya boleh menghimpun kita kepada Bapa kita, kepada Yesus yang telah memberikan penyelamatan kepada kita melalui darahnya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari, apakah kemerdekaan yang sejati itu ada pada diri kita? Katakanlah, selidiki aku Tuhan, apakah aku benar-benar menjadi orang yang merdeka? Lihatlah, jadi molo adong do pesyat tonga-tongata na di bagasan parnggoluan na ay holan na muru-muru, ay holan na dang boy manalpuhon kana sala di bagasan rohana maradop pundungan na dang jol mana merdeka. Alay molo tasulikiti rohata tabereng saluhut ahado aka kedagingan yang ada di dalam diri kita yang mengikat kita di dalam dosa. Kita lepaskan itu, benarlah kita menjadi orang yang merdeka. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui anaknya dengan cara hidup kita yang hidup di dalam firman-Nya. Lepaskanlah segala keterikatan dosa, karena segala keterikatan dosa di dalam hidup kita akan membawa kepada kesia-siaan. Tetapi ketika kita menyelidiki hati kita, melepaskan segala perhambaan dosa di dalam hidup kita, kita adalah orang yang menang di dalam Dia.
Bahkan kita akan menerima anugerah yang luar biasa bersama-sama dengan anaknya pada waktu dia datang untuk kedua kalinya. Jadilah orang yang merdeka, mencari kemerdekaan yang sejati di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami atas kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang Engkau nyatakan pada hari Minggu ini. Benarlah Engkau Tuhan adalah Allah yang memerdekakan. Engkau datangnya Tuhan untuk melepaskan belenggu dosa di dalam hidup kami, memberikan pembebasan kepada orang miskin, orang yang di dalam keterikatan dosa, orang yang di dalam penindasan, bahkan kami yang hidup di dalam kedagingan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk percaya kepadamu. Kami harus tinggal di dalam Engkau. Untuk percaya kepadamu, kami harus menjadi murid yang berguru terhadap Engkau yang menjadi teladan kami. Maka kami akan mengetahui kebenaran-Mu. Kami akan dibenarkan oleh firman-Mu. Ya Bapa, sering sekali di dalam kehidupan kami lebih banyak bersandar pada pemikiran kami. Kami tidak menjadi murid yang senantiasa berguru terhadap firman-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang silih berganti, membuat kami terusik, membuat kami terseret di dalam keinginan daging kami, agar kami benar-benar melihat apakah kami benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, anak Allah yang menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di kayu salib, yang memberikan anugerah pengampunan bagi kami. Maka ajarkanlah kami ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, di setiap hari apa yang kami lakukan, firman-Mu itu adalah dasar bagi kami. Itulah yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengetahui jalan Tuhan, sehingga perbudakan dosa yang ada di dalam diri kami, amarah, kedengkian, bahkan juga Tuhan segala sifat kedagingan yang ada di dalam jiwa dan roh kami boleh lepaskan di dalam Engkau dan menghidupi hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Bapa, Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan Tuhan melalui firman-Mu pada minggu ini, agar kami benar-benar menjadi orang yang merdeka. Ketika Tuhan telah memerdekakan kami dan menyebut kami sebagai anak-Mu, ajarkanlah kami juga untuk menjadi orang yang merdeka untuk melakukan perbuatan baik, menjadi orang yang merdeka, membebaskan orang yang di dalam kesusahan, membebaskan orang yang didiskriminasi, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Karena itulah Tuhan bukti kami, cara kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Dan itu juga jalan kami mensyukuri anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada bangsa kami yang sebentar lagi akan kami syukuri di ulang tahun yang ke-76. Agar kami bersama-sama ya Tuhan menjadi masyarakat yang mengisi kemerdekaan kami ini dengan semangat yang baru, mengisi kemerdekaan kami dengan bekerja dengan gigih dan berhenti untuk bersungut-sungut di tengah pandemi COVID-19 ini. Agar itu Tuhan cara kami untuk memaknai anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah gereja kami ini. Peliharalah kami, agar sebagai kami yang telah Tuhan berikan anugerah itu, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia.
Tuhanlah yang menyertai, memberikan semangat yang baru, dan Tuhanlah yang menuntun agar di sepanjang kehidupan kami tetap mengandalkan dan memuliakan Tuhan. Kasihanilah seluruh jemaat kami yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tangan pengasihan Tuhanlah yang memberikan keteguhan iman, yang memberkati obat-obatan dan tangan para medis, agar kiranya mereka tetap berpengharapan kepadamu dan melihat kuasa-Mu nyata. Kami percaya pada pertemuan dan hari-hari berikutnya kami dapat bertemu dengan sukacita bersama seluruh jemaat kami yang di dalam sakit penyakit. Kasihanilah dan kuatkanlah bila mana ada jemaat kami yang berbeban berat, yang terhimpit dalam pergumulan kehidupan di tengah-tengah hidup mereka. Bapa yang maha baik, Engkau adalah Bapa yang mengenal dan Bapa yang memberikan penguatan yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah jemaat kami yang dirundung duka cita, yang dirundung beban berat dan pergumulan, Tuhanlah sebagai batu pertahanan bagi mereka. Tuhanlah sebagai jalan keluar bagi mereka, dan ajarilah kami untuk bersama-sama untuk melihat bila mana kami dapat memberikan, mengurangi beban daripada jemaat kami, baik sebagai pendengar dan baik juga sebagai penolong bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh rencana gereja kami di dalam program pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Baik sebentar yang akan kami kerjakan Tuhan pada bulan dan bahkan minggu-minggu dekat ini. Tuhan yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja kami ini boleh berjalan, dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah seluruh perkumpulan orang Kristen yang beribadah di seluruh bumi ini. Biarlah mereka juga merasakan damai sejahtera sama seperti kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian buku ede 763 ayat sada huhu mata papungu peliatan apa duahu. Mardongaton Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita, salam sehat. Iya, diberitahukan kepada pelajar CD dan juga orang tua untuk boleh tinggal di gereja sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan. Terima kasih.